Halo dan selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Halo. Kali ini nih kita mau coba menyelami bab 16 dari buku yang Anda bagikan, Enlightenment Now. Oke, bab 16, pengetahuan. Betul, pengetahuan. Dan ini ngebahas sesuatu yang fundamental banget ya buat kemajuan kita sebagai manusia. Iya, soal bagaimana cara kita belajar, cara kita berpikir gitu kan ya? Persis. Sumber kita ya bab ini sendiri, isinya data-data menarik banget soal tren literasi, terus sekolah formal, bahkan sampai peningkatan kecerdasan abstrak. Di seluruh dunia ya? Iya, di seluruh dunia. Nah, misi kita sekarang ini, yuk kita coba urai data-data ini, kita pahami gimana sih ledakan pengetahuan ini ngubah dunia kita, dan ya apa artinya ini buat Anda yang dengerin. Siap. Mari kita mulai. Oke, langsung aja ya. Salah satu yang pertama banget kelihatan mencolok dari sumber ini ada di gambar 16.1. Ah, iya grafik melek huruf itu ya? Nah, itu dia. Grafik tingkat melek huruf global. Gila sih ngeliatnya, gimana kemampuan baca tulis ini bisa meroket gitu ya. Sejak abad ke-15. Lonjakannya drastis banget, terutama di beberapa abad terakhir. Iya kan? Dari yang tadinya hampir nol ya, mungkin nggak nol banget tapi rendah sekali, sekarang hampir semua orang udah bisa baca tulis. Benar-benar transformasi besar-besaran, apalagi 200-300 tahun terakhir ini. Betul. Dan yang menarik di garis bawahi menurut saya, bukan cuma angka rata-rata globalnya aja yang naik ya. Oh, ada lagi. Ada. Coba lihat gimana bagian dunia yang tadinya katakanlah tertinggal, sekarang tuh ngejarnya cepet banget. Ya juga ya di grafiknya kelihatan. Negara maju kan memang kelihatan mulai duluan, itu jelas di kursa atas. Tapi coba perhatikan kecepatan negara-negara berkembang nyusulnya. Terutama di abad ke-20 ya, itu naiknya curam banget. Nah, jadi ini bukan lagi cerita barat versus sisanya, tapi lebih ke cerita gimana akses ke pengetahuan dasar lewat tulisan itu jadi, atau ya sedang jadi, hak universal. Jadi penyebaran ide lewat tulisan jadi masif gitu ya? Masif, dan skalanya belum pernah ada sebelumnya. Fondasinya dapat dulu nih, literasi. Oke, jadi fondasinya melek huruf. Tapi kan pengetahuan nggak berhenti di situ aja. Tentu saja. Sumber ini terus ngebawa kita ke gambar 16.2. Ini soal pendidikan formal, alias sekolah. Ah, iya, angka partisipasi sekolah. Angkanya juga bikin kaget loh ini. Katanya, tahun 1820, itu lebih dari 80% orang di dunia nggak pernah sekolah sama sekali. Iya, mayoritas besar populasi global saat itu. Sekarang, Udah kebalikannya, lebih dari 80% populasi dunia minimal udah pernah ngerasain pendidikan dasar. Ini salah satu, mungkin bisa dibilang, cerita sukses terbesar ya dalam sejarah manusia modern. Angka partisipasi sekolah ini. polanya gimana tuh penyebarannya? Apa sama kayak literasi tadi? Mirip, tapi ada detailnya. Sumber kita merinci nih, Eropa Barat sama negara Anglofon, Inggris, AS, Australia, Kanada gitu, memang mimpin di abad 19. Oke, mereka duluan lagi. Iya, tapi terus wilayah kayak Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur, wah itu ngejarnya cepet banget di abad 20. Jadi gelombang berikutnya gitu ya. Betul, bahkan Afrika Sub-Sahara yang sering kita dengar agak tertinggal ya, grafiknya nunjukin tren naik yang kuat banget kok. Oh iya, Iya ya, diproyeksikan bisa mencapai partisipasi universal mungkin dalam beberapa dekade ke depan. Ini benar-benar perubahan fundamental dalam pengalaman hidup miliaran orang. menarik ya onanya. Tapi kalau kita gali lagi nih, apa sih sebetulnya dampak dari makin banyak orang sekolah ini? Kan nggak cuma soal dapat ijazah aja kan? Jelas, bukan cuma itu, implikasinya jauh lebih dalam. Gimana tuh? Pendidikan formal, seperti yang dibahas di sumber kita ini, itu ngelatih kita hal-hal yang lebih mendasar sebetulnya. Contohnya? Kita jadi belajar mikir lebih sistematis, lebih logis, terus kita diajarin buat paham konsep-konsep abstrak yang nggak kelihatan langsung di depan mata gitu. Oke. Berpikir abstrak ya? Dan satu lagi yang mungkin sering kita lupa, sekolah itu kan kayak jendela ke dunia luar ya. Maksudnya? Kita jadi terpapar ide-ide baru, perspektif beda, budaya lain yang mungkin jauh banget dari lingkungan kita sendiri. Nah ini semua pelan-pelan tapi pasti ngubah cara pandang orang. Cara pandang terhadap diri sendiri dan dunia gitu. Iya, terhadap diri sendiri, masyarakat, alam semesta, masyarakat yang lebih terdidik itu cenderung cara berfungsinya juga beda. Oke. Ini nyambung nih ke bagian yang menurut saya paling bikin penasaran di bab ini. Apa tuh? Fenomena efek Flynn.
Saya terus terang baru dengar istilah ini dari sumber yang Anda bagikan. Ah iya, efek Flynn. Fenomena yang cukup terkenal di psikologi. Intinya kan katanya skor tes IQ rata-rata di seluruh dunia itu naik terus ya selama beberapa dekade terakhir. Betul sekali. Tapi bukan karena gen kita jadi lebih pintar gitu kan ya. Lebih ke kita jadi jago mikir abstrak. Bener gitu nggak sih? Iya, pemahamannya seperti itu. Efek Flynn ini disorot di sumber kita sebagai bukti lain dari peningkatan kapasitas kognitif manusia secara umum. Seberapa besar sih naiknya? Kenaikannya lumayan signifikan loh. Rata-rata disebut sekitar 3 poin IQ per dekade. Itu di banyak negara maju tempat studi awalnya. Tren serupa juga kelihatan di negara berkembang. 3 poin per dekade. Kalau puluhan tahun ya lumayan banyak juga ya. Ya, dan yang penting dicatat, kenaikan ini paling jelas itu di jenis tas yang ngukur penalaran abstrak. Penalaran abstrak. Maksudnya gimana tuh? Kemampuan buat mecahin masalah baru, tanpa harus ngandelin pengetahuan verbal atau hafalan yang udah ada. Oh, kayak tes logika gambar gitu ya? Yang suruh nerusin pola? Nah, persis. Contoh klasiknya itu tes Raven's Progressive Matrices. Anda tahu kan, yang lihat pola gambar terus tentuin mana yang melengkapi polanya? Ah, iya, tahu saya jenis tes itu. Nggak pakai kata-kata, tapi lebih ke logika visual sama pola ya? Betul. Nggak ngandelin kosakata atau pengetahuan umum. Sumber Anda juga ngasih contoh yang lucu tapi kena banget. Soal generasi orang tua kita mungkin. Yang pusing banget cuma buat setting jam di VCR. Masih ingat VCR kan? Hah, iya, VCR, bener. Bandingin sama anak sekarang yang kayaknya lahir udah langsung bisa aja gitu ngutak-ngatik smartphone atau tablet. Apa ini contoh efek Flynn di kehidupan nyata? Pas banget, anekdot itu nangkep esensinya. Ini bukan sekedar kita jadi lebih pintar secara umum gitu ya. Terus? Tapi lebih spesifik ke kemampuan kita buat bernalar dan beradaptasi sama lingkungan yang makin kompleks, makin banyak simbol, abstraksi, teknologi. Dunia modern emang gitu ya? Iya kan? Apalagi dengan revolusi digital. Nuntut kita mikir simbolis terus, paham instruksi nggak konkret, lihat pola di data, manipulasi info di kepala. Kemampuan navigasi dunia digital itu ya contohnya. Itu manifestasi nyata dari peningkatan kemampuan berpikir abstrak ini. Udah kayak bawaan buat generasi muda sekarang. Tapi kalau bukan karena genetik, terus apa dong penyebabnya menurut sumber ini? Kok bisa kita jadi lebih jago mikir abstrak? Apa cuma gara-gara sekolah tadi? Sumber ini ya mengacu pada penelitian James Flynn sendiri dan pakar lain, nyebutin beberapa faktor sih, nggak tunggal. Apa aja tuh? Pendidikan formal jelas punya peran gede. Kan di sekolah kita dilatih eksplisit buat mikir analitis, abstrak. Oke, sekolah jelas. Terus? Tapi nggak cuma itu, lingkungan modern secara keseluruhan aja udah lebih nuntut secara kognitif. Contohnya? Peningkatan nutrisi dan kesehatan anak juga diduga berperan ya buat perkembangan otak yang lebih optimal. Terus pekerjaan modern banyak yang butuh problem solving, analisis, nggak cuma fisik rutin. Hiburan juga ngaruh, kayak video game gitu. Bahkan hiburan modern kayak video game yang kompleks itu juga disebut bisa ngelatih kemampuan tertentu. Jadi ini kayak adaptasi kognitif kita terhadap lingkungan yang kita ciptakan sendiri. Menarik banget. Dan ini nggak cuma di negara maju aja kan? Sumber Anda nyebut soal teknologi digital kayak smartphone, aplikasi bank, belajar online, itu nyebarnya cepet banget bahkan di negara berkembang. Betul, itu nyambung banget. Gimana nyambungnya? Fenomena lompatan teknologi atau technological leapfrogging di negara berkembang itu contoh nyata dari kapasitas adaptasi kognitif ini. Maksudnya gimana tuh lompatan teknologi? Ya, di banyak tempat di Afrika atau Asia misalnya, masyarakat mungkin nggak ngalamin era telepon rumah rame-rame atau bank fisik yang merata, tapi langsung adopsi mobile banking, mobile payment. Oh iya bener juga, langsung loncat ke teknologi terbaru. Oke. Jadi kita udah lihat nih, kemampuan baca tulis nyebar luas, makin banyak orang sekolah, dan kita pun jadi lebih terbiasa mikir abstrak. Nah, pertanyaan gedenya sekarang, apa untungnya semua ini? Nah, ini intinya ya. Iya, apa jadi lebih pinter secara kolektif ini beneran bikin hidup kita lebih baik secara keseluruhan? Gimana sumber ini nyambungin peningkatan pengetahuan ini sama kemajuan manusia? Disinilah sumber kita masuk ke analisis yang menurut saya cukup kuat ya. Mengutip studi dari ekonom R.W. Hafer, oke. Apa kata studinya? Terhadap kemajuan negara itu. Tapi, nah ini penting, dengan sangat hati-hati. Hati-hati gimana maksudnya? Hafer ini ngontrol banyak banget faktor lain yang bisa ngaruh ke kemajuan. Kayak tingkat PDB awal, tingkat pendidikan awal, belanja pemerintah, kondisi geografis, bahkan sampai sejarah kolonial dan komposisi agama penduduknya. Wah, banyak banget variabelnya.
Tujuannya apa? Tujuannya ya buat mencoba mengisolasi efek dari kecerdasan kolektif itu sendiri. Bener nggak sih, IQ ini punya dampak independen? Terus hasilnya gimana? Setelah semua faktor lain itu disingkirkan dalam analisisnya. Hasilnya, yaitu tadi, cukup signifikan. Haver nemuin bahwa bahkan setelah memperhitungkan semua variabel lain itu, Ya. rata-rata IQ suatu negara masih punya korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan PDB per kapita negara itu di masa depan. Wow. Jadi bukan cuma korelasi biasa aja ya? Argumennya lebih ke arah hubungan kausal, bahwa modal kognitif atau kecerdasan kolektif itu benar-benar mendorong kemakmuran ekonomi secara independen dari faktor lain. Itu temuan yang kuat banget ya kalau gitu? Iya, studi kayak gini selalu ada perdebatan metodologis tentunya ya, tapi temuan Haver ini cukup robust dan konsisten dengan penelitian lain di bidang ekonomi pertumbuhan. Cuma ekonomi aja dampaknya? Nah, itu dia. Nggak cuma ekonomi. Studi Haver yang dikutip sumber kita ini juga nemuin kalau rata-rata IQ yang lebih tinggi itu berkorelasi juga sama peningkatan ukuran kesejahteraan non-ekonomi lainnya. Seperti apa tuh contohnya? Seperti harapan hidup yang lebih panjang dan lebih banyak waktu luang buat penduduknya. Wah, jadi efeknya luas ya? Seberapa gede sih efeknya? Ada gambarannya nggak di sumber ini? Sumber kita ngasih estimasi kasar berdasarkan analisis Haver itu. Gimana tuh estimasinya? Dikatakan kalau peningkatan rata-rata IQ sebesar 11 poin. 11 poin, itu setara berapa lama efek Flynn tadi? Itu kira-kira setara kemajuan 3-4 dekade efek Flynn lah di beberapa negara. Nah, peningkatan segitu katanya bisa mempercepat laju pertumbuhan negara sedemikian rupa. Sampai gimana? Sampai tingkat kesejahteraannya bisa berlipat ganda cuma dalam 19 tahun. Bandingin sama 27 tahun kalau tanpa peningkatan IQ itu. Cepet banget bedanya. Dari 27 tahun jadi 19 tahun buat dobelin kesejahteraan. Iya, tentu ini estimasi ya, model ekonomi. Tapi ngasih gambaran betapa potensialnya dampak peningkatan kapasitas kognitif ini. Itu konsekuensinya luar biasa gede. Kalau gitu artinya investasi ke hal-hal yang dorong efek Flynn kayak tadi disebut, kesehatan, nutrisi, terutama pendidikan. Iya. Itu bukan cuma program sosial biasa dong ya. Bisa jadi strategi kunci buat mempercepat kemajuan bangsa secara keseluruhan. Tepat sekali. Anda menangkap poin pentingnya. Ini menggarisbawahi argumen penting dalam buku ini secara keseluruhan. Argumen apa tuh? Bahwa faktor-faktor yang meningkatkan kapasitas berpikir manusia itu adalah investasi strategis, bukan cuma biaya. Jadi, kebijakan publik yang fokus ke kesehatan, gizi anak, perluasan akses dan kualitas pendidikan. Iya, di semua jenjang. Itu kemungkinan besar akan ngasih return atau imbal hasil yang tinggi banget dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun sosial. Jadi, dalam kerangka pikir ini, pengetahuan dan kecerdasan itu bukan cuma hasil sampingan kemajuan ya? Justru bisa dilihat sebagai salah satu mesin penggerak utamanya, begitu argumennya. Oke. Nah, selain dampak ke ekonomi dan kesejahteraan fisik, sumber ini juga sempat nyenggol dikit, walau singkat sih, dan katanya ngerujuk ke bab sebelumnya, bab 15. Ah iya, soal nilai-nilai ya. Betul. Soal hubungan antara pendidikan dengan nilai-nilai. Katanya pendidikan bantu kita ninggalin tahayul berbahaya, terus numbuhin nilai-nilai emansipatif, kayak toleransi, penghargaan budaya lain. Gimana nih nyambungnya ke cerita peningkatan pengetahuan ini? Ya, ini poin penting buat melengkapi gambarannya. Argumennya gini, pendidikan dalam arti luas, jadi nggak cuma sekolah formal ya, tapi juga paparan ke sains, pemikiran rasional, itu secara bertahap ngikis kepercayaan pada tahayul. Kepercayaan supernatural yang nggak berdasar gitu ya? Iya, yang seringkali bisa bahaya kan, misalnya nyalain penyakit ke sihir, bukan ke kuman gitu. Oke, itu satu. Terus? Lebih dari itu. Proses belajar, apalagi belajar tentang dunia yang lebih luas, sejarah, perspektif orang lain, itu cenderung numbuhin kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual. Maksudnya? Kita jadi sadar gitu loh kalau pandangan kita sendiri tuh ya belum tentu paling benar, dan orang lain dengan latar belakang beda ya punya alasan juga buat berpikir kayak mereka. Jadi pendidikan bikin kita lebih terbuka sama perbedaan dan lebih kritis sama keyakinan sendiri gitu. Secara umum kecenderungannya ke arah sana, iya. Pendidikan kan ngebekali kita alat buat analisis argumen, evaluasi bukti, pahami sudut pandang kompleks. Itu jadi fondasi buat toleransi ya. Fondasi buat toleransi yang sejati, bukan cuma sekedar ya udahlah biarin beda, tapi mencoba memahami kenapa beda dan cari cara hidup bareng secara damai. Oke. Pendidikan juga ngenalin kita ke konsep penyelesaian konflik lewat dialog, negosiasi, bukan kekerasan.
Nah, ini semua kan nilai-nilai inti pencerahan sebetulnya. Penggunaan nalar untuk atasi masalah manusia ya? Betul, untuk bangun masyarakat yang lebih baik. Jadi peningkatan pengetahuan itu nggak cuma bikin kita lebih produktif secara ekonomi, tapi juga potensial bikin kita lebih bijaksana secara sosial dan moral. Oke. Wah, ini mulai nyatu semua kepingan puzzle-nya nih. Jadi kalau kita coba simpulkan ya penelusuran kita di bab 16 ini, Silakan. pesan utamanya itu kayaknya betapa sentralnya peran peningkatan pengetahuan. Dalam macam-macam bentuknya ya, mulai dari baca tulis dasar, Literasi tadi. iya literasi, terus meluasnya akses sekolah, sampai perkembangan kemampuan mikir abstrak yang kelihatan di efek Flynn itu. Yup. Semuanya itu jadi bagian penting banget dalam cerita kemajuan manusia selama beberapa abad terakhir ini. Ini bukan soal data naik turun aja ya, tapi soal gimana kita sebagai spesies secara kolektif jadi lebih mampu gitu. Mampu memahami dunia. Iya, memahami dunia, analisis masalah, dan akhirnya ya berusaha membentuk lingkungan kita jadi tempat yang lebih baik buat ditinggali. Anda menangkapnya dengan sangat baik. Itu persis inti argumen yang mau disampaikan sumber ini di bab 16. Jadi bab ini nyajiin data kuantitatif gitu ya. Betul, untuk mendukung klaim pencerahan yang lebih luas. Bahwa lewat penerapan nalar, ilmu pengetahuan, pendidikan, kita memang bisa dan ya terbukti telah secara bertahap memperbaiki kondisi hidup manusia. Peningkatan literasi, sekolah, skor IQ, ini jadi bukti nyatanya di ranah kognitif. Persis bukti dari proses itu. Baik, rasanya kita udah kupas tuntas ya poin-poin utama dari bab ini. Udah lihat gimana kemampuan membaca nyebar luas, sekolah jadi norma hampir di mana-mana, dan cara kita mikir pun ikut adaptasi jadi lebih abstrak. Betul sekali. Nah, mungkin sebagai penutup nih, bisa jadi bahan perenungan buat Anda yang mendengarkan. Boleh apa tuh? Kalau kita lihat tren efek Flynn ini, anggaplah terus berlanjut ya. Dan generasi baru ini kan tumbuh sebagai digital natives. Udah akrab banget sama dunia simbolik, abstrak di layar gawai mereka. Iya, bener banget. Kira-kira nih ya, bentuk pengetahuan atau kecerdasan kayak apa lagi ya yang lagi berkembang sekarang? Atau bakal jadi penting banget di masa depan? Pertanyaan bagus tuh. Apakah kemampuan nyaring info di tengah tsunami data ini? Atau kemampuan kolaborasi efektif di dunia maya? Atau mungkin ada hal lain lagi? Buat kita masing-masing sekarang ini, apa ya? Ya, mungkin adalah gimana Anda secara pribadi bisa terus ngasah kemampuan berpikir kritis dan abstrak tadi. Di era informasi yang kayak gini ya, Iya, di era informasi yang berlimpah ruah, penuh hoaks dan fakta campur aduk, kemampuan buat evaluasi info secara cermat, hubungin berbagai potongan pengetahuan, terus gunainnya secara bijak, kayaknya makin penting kan? setuju banget. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda refleksikan lebih lanjut deh setelah pembahasan kita ini.